Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, diawali dengan sambutan Bupati, dilaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan khotbah oleh khotib dari Kediri, yakni Kiai Haji Yusuf. Nampak di lantai pertama, jamaah laki-laki memadati seluruh ruangan yang disediakan untuk jamaah laki-laki, juga jamaah perempuan. Sedangkan mereka yang tidak cukup menempati di lantai pertama, mereka bisa menempati di lantai kedua, bagian masjid yang masih dalam renovasi ini. Ini adalah lantai kedua yang diperuntukkan khusus untuk para wanita. Diberi oleh Allah. Nabi Ibrahim tawakalnya kuat pada Allah. Kalau kita masih pikir-pikir bahwa ketika Ismail masih kecil, masih di airnya, gendongnya, tadi gendongnya sekali, kalian juga ajar. Dan Nabi Ibrahim kami Allah. Sekarang kau berkata berjuang siapkan agar sesuatunya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim sekeluarga mengangkat tasbih terus berbesar. Tidak ada air, tidak ada pasar, tidak ada makanan. Dan Nabi Ibrahim wahai istriku, ini adalah bilang Allah. Saya dapat paham untuk menebarkan agama Islam ke suatu daerah. Itu wahai istriku, kamu saya tinggal di Mekah. Tapi jangan bingung dan jangan susah. Karena apa? Karena kalian berdua sudah saya serahkan pada Allah. Kalian berdua saya serahkan pada Allah. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dikatakan baik kalian berdua saya serahkan kepada Allah Subhanahu. Ini takwaannya juga sangat kuat sekali, sangat kuat terhadap Allah, sehingga ditinggal menyebarkan agama syiar Islam. Beliau Nabi Ibrahim katakan karena istri anak sudah bertanggung jawab, sehingga ketika Nabi Ismail diajar dalam keadaan haus, ternyata Allah memberikan ujian kepada Nabi Ismail karena diberitakan beberapa kali jejak pertama akhirnya beliau luar biasa sangat bayangkan karena orang yang sangat kuat, akidah yang kuat juga bisa memberikan menjadi anak yang soleh. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Wa qawran fi awamillah. Wa qawran fi awamillah. Nabi Ibrahim kalau ada perintah dari Allah secara cepat melaksanakan. Bukan ditunda-tunda. Kalau memang perintah Allah langsung. Sehingga satu saat yang kita setiap tahun kita laksanakan asal bulan sejarah kurban. Beliau Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, lama sekali belum punya anak, minta pada Allah keyakinan kuat akan itu. Bahkan pernah berkata, wahai Allah, seumpama engkau memerintahkan saya memberi anak, akan saya sembelih. Ini memang Nabi Ibrahim pernah berkata seperti itu, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ini ditakdir oleh Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim tidur bermimpi menyembelih putranya, bermimpi diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Setelah hari pertama baru masih bingung, ini mimpi benar petunjuk Allah, wahyu Allah atau tidak? Masih bingung. Hari kedua mimpi lagi diperintahkan untuk menyembelih. Sampai 3 kali
baru beliau Nabi Ibrahim sudah mantap bahwa ini adalah wahyu Allah, ini merupakan perintah Allah yang harus saya laksanakan. Sehingga setelah 3 hari berbumi, beliau Nabi Ibrahim sudah merantau menjelaskan pada istrinya, kepada Nabi Ismail, orang tua mana, istri mana kalau tidak terasa kaget seumpama diberitahu, wahai istriku, saya bermimpi 3 kali diberitakan untuk memperoleh anak. Tidak jadi langsung nangis. Kepingin pun pinter-pinter tahun puluhan tahun dari kita lagi hidup, kita lagi hidup lagi anak yang boleh. Pokoknya itu nangis mau. Dan ini perintah. Gimana lagi kalau memang perintah Allah? Dan datanglah Nabi Ibrahim pada sang anak. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami tadi akbaruka ambil mana, wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi menyembelih engkau. Anti akbaruka ambil mana, maka berangan-angan berpikirlah bagaimana mendapatmu. Kalau sekarang hayat jauh. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah, ayah dan saya golongan nasrani. Insya Allah, nasrani. Nabi Ibrahim mengatakan insya Allah, saya diberi insya Allah, nasrani. Nabi Ismail berkata insya Allah. Ini karena apa? Karena Nabi Ismail berusaha menyerahkan diri pada Allah. Kalau memang ini perintah Allah, insya Allah saya berdoa orang yang sabar. Ketakwaan Nabi Ismail, ketakwaan Nabi Ibrahim, dan akidah yang kuat perintah ini pun langsung dilaksanakan. Setelah ada jawaban Nabi Ibrahim mendekati sang anak, wahai anakku, nikmal abdu anta ya bunayya, alhamdulillah, wahai anakku, engkaulah penolong yang paling baik. Engkaulah penolong yang paling baik atas perintah Allah. Nangis Nabi Ibrahim. Kemudian pisau diletakkan, togaman diletakkan di lehernya. Allah menghendaki. Ini berbagai macam dalam mengartikan dan mengatakan bahwa pisau itu tidak mempan untuk membelai Nabi Ismail, karena pisau itu ada sebagai lantaran, sedangkan yang motor tapi akhirnya adalah motor, sehingga pisau terutama ini bertempat dan membelai Nabi Ismail. Akhirnya Allah jauh sedang taruh dia baik-baik benar. Ini memang nyata, ini memang wahyu yang saya berikan. Karena dulu kau pernah bernadar, ini saya tahu memang ujian yang nyata, tapi ujian ini akan saya jadikan, akan saya terus dengan kambing yang sangat besar dari surga. Akhirnya Nabi Ismail diberi kambing Amendor atau kambing dari surga yang sangat besar. Kemudian sejarah ini dijadikan sebagai hukum, dijadikan sebagai syariat kajian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, sehingga ketika hari raya Natal kita diperintahkan untuk berkurban sapi untuk syukuran, berkurban kambing syukuran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
Dari sini kita bisa membedakan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anak dilakukan tanpa ada pemahaman, keyakinan, ketakwaan, akidah yang sangat kuat inilah sehingga beliau dijadikan oleh Allah berkasih, sangat perhatian pada orang lain, dijadikan sebagai khalilullah. Kemudian anaknya Nabi Ibrahim Nabi Ismail diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasulullah. Dari area Masjid Miftahul Huda, pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan dengan sangat lancar. Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jatim Satu News mengucapkan selamat Idul Adha.